Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Pada saat ini, Chen Ping mengingat semuanya. Tidak heran dia merasa kalau pemuda itu tampak tidak asing, pria ini tampak mirip sekali dengan Huo Zhao. Saat berada di tanah Huang, Chen Ping bertarung dengan Huo Zhao. Saat itu, Huo Zhao bukanlah tubuh aslinya, melainkan dipanggil. Meski begitu, Chen Ping bukanlah tandingan Huo Zhao. Pada akhirnya, dia mengandalkan kepemilikan Raja Iblis Awan Merah untuk mengalahkan Huo Zhao. Pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Huo Zhao. Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi gugup. Dia baru saja tiba di surga belum lama ini. Apakah dia akan bertemu seseorang dari kuil? Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap kuil. Kalau saja kuil tahu bahwa dia kini telah tiba di surga, mereka pasti akan memburunya dengan segala cara. Chen Ping sekarang hanya ingin meninggalkan kota Flying Tiger sesegera mungkin dan tidak mengungkap identitasnya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Setelah kekuatanmu meningkat, kamu tidak akan takut diburu oleh kuil. Hal lainnya adalah menemukan Su Yuqi dan Ning Xi sesegera mungkin. Kedua orang itu juga dituntun ke surga melalui jalan tersebut. Tak apa jika mereka pergi ke wilayah manusia, tapi akan merepotkan jika mereka pergi ke wilayah manusia binatang atau iblis. Chen Ping belum tahu bahwa darah Su Yuqi dan Ning Xi telah lama menjadi darah klan iblis. Dengan cara ini, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti guru Huo dengan patuh. Melihat penampilannya yang sok, meskipun Chen Ping benar-benar ingin menghajar Master Huo, dia tetap menahan diri. Tak lama kemudian, guru Huo tiba di sebuah rumah besar, yang didekorasi sangat mewah. Setelah berhenti di pintu, guru Huo melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, saya ingin pulang." "Ya, Tuan." Tim prajurit ini semuanya berhenti. Setelah Tuan Huo memasuki rumah besar itu, cahaya putih segera menyala di dalam rumah besar itu. Saat cahaya putih membubung ke langit, sosok guru Huo menghilang. Melihat cahaya putih itu, Chen Ping sedikit mengernyit. Sebenarnya ada susunan teleportasi di halaman orang ini, tampaknya dia menggunakan susunan teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakanku benar, Huo Zhao mungkin ada di kota kecil itu. Baiklah, ayo kita semua berangkat. Seorang prajurit melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Para prajurit ini tidak mau berperilaku baik, dan sekarang setelah mereka bubar, mereka dapat melepas baju besi berat mereka dan beristirahat dengan nyaman. Para prajurit melepas baju besi mereka satu persatu, tetapi Chen Ping dan 4 orang lainnya tetap memakainya. "Saudaraku, kita semua sudah bubar. Mengapa kamu masih mengenakan baju zirahmu? Apakah kamu tidak ingin beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara dengan Chen Ping berjalan mendekat dan berkata, "Oh, saya khawatir Tuan Huo tiba-tiba keluar, dan sudah terlambat untuk memanggil kita." Chen Ping berbohong. Jika mereka melepaskan baju besinya, mereka akan dikenali dalam sekejap. Tuan Huo tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidakkah Anda lihat bahwa dia sudah menggunakan susunan teleportasi untuk pulang? Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatannya sementara. Dia tidak akan tinggal di sini. Lebih baik kau lepas baju zirahmu. Sangat tidak nyaman memakainya. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias. Dia berjalan mendekati Chen Ping dan melepas helm dan baju besinya. "Kakak, sebaiknya aku pakai saja. Aku terlalu jelek dan aku takut membuatmu takut." Chen Ping bergegas menghentikannya. "Seberapa jeleknya? Itu membuatku takut." Ketika pria itu berkata demikian, dia melepas helm Chen Ping. Namun begitu helm itu dilepas, muncullah wajah yang amat mengerikan dan menyeramkan, seakan-akan telah terbakar. Sial, prajurit itu begitu ketakutan hingga helm di tangannya terjatuh ke tanah. "Aku bilang aku takut membuatmu takut, tapi kamu tidak mendengarkan.
Chen Ping segera mengenakan helmnya. Menakutkan sekali. Apakah kamu terbakar api? Prajurit itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak kunjung hilang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cepat dan tajam tiba-tiba terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Api! Seorang tahanan telah melarikan diri dari penjara surgawi. Dia adalah seorang kultivator wanita dari ras manusia. Semua prajurit siap bertempur segera. Suara cemas terdengar di udara. Sialan, kau ingin membuatku lelah setengah mati. Para prajurit yang telah menanggalkan baju besinya bergegas mengenakannya kembali dan berlari mengelilingi kota dengan gugup. Chen Ping dan 3 orang lainnya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk berlarian di kota. Awalnya, Chen Ping berencana pergi ke kota kecil di pegunungan untuk melihatnya, tetapi sekarang setelah dia tahu bahwa Tuan ke-8 kuil, Huo Zhao, ada di kota kecil itu, dia memutuskan untuk tidak memprovokasi dia. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk meninggalkan kota Feihu dari arah lain tanpa membuat Huo Zhao khawatir. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari tempat bersembunyi. Terlalu pengap memakai baju besi ini, kata Chen Ping. Baiklah, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Feng Xian juga setuju. Keempat pria itu menemukan tempat tersembunyi dan berencana untuk melepaskan baju besi berat mereka. Namun saat mereka hendak melepaskan baju zirahnya, tiba-tiba datanglah cahaya pedang yang tajam. Serangan pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Chen Ping dan 3 orang lainnya. Saat Chen Ping memikirkannya, pedang pembunuh naga muncul seketika dan langsung menghalangi cahaya pedang. Saat itulah Chen Ping dan ketiga orang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berpakaian hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berpakaian hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan melotot ke arah Chen Ping dan 3 orang lainnya. Melihat alam wanita ini, dia berada di tingkat pertama alam abadi, dan dia memancarkan aura ras manusia. Tampaknya tahanan yang baru saja melarikan diri itu adalah wanita di depannya. Setelah diblokir oleh pedang, wanita itu menyerang Chen Ping dan yang lainnya lagi. Namun wanita itu tidak mengeluarkan auranya secara penuh, melainkan sangat menahan diri. Dia mungkin takut auranya akan terlalu terekspos dan diketahui lebih banyak orang. Melihat wanita itu malu-malu, Chen Ping tersenyum dingin dan terus maju tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan pedang wanita itu mengenai baju besinya secara langsung. Baju zirah prajurit-prajurit ini sangat keras, dan Chen Ping memiliki tubuh yang kuat, jadi meskipun baju zirahnya rusak, Chen Ping tidak takut sama sekali. Chen Ping melangkah maju, meraih pergelangan tangan wanita itu, lalu mengerahkan tenaga, dan pedang di tangan wanita itu pun jatuh ke tanah. Mudah untuk menaklukkan wanita itu. Hai binatang buas, kalian tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matian dan berteriak. Jangan teriak-teriak lagi. Kalau kamu teriak-teriak terus, kami berempat akan bergantian memukulmu. Chen Ping mengancam wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tampak sedikit takut dan menutup mulutnya. Bayi tersipu dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, jangan bicara omong kosong. Kita tidak boleh bermain dengan wanita yang sama. Ayah mertua, saya hanya mencoba menakut-nakutinya, mengapa Anda menganggapnya serius? Chen Ping terdiam beberapa saat. Tampaknya bayi benar-benar ingin bermain. Wanita itu sedikit bingung ketika mendengar pria itu terus-menerus memanggil menantu laki-lakinya dengan sebutan menantu dan ayah mertua yang baik. Pada saat ini, Chen Ping melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian menyuntikkan napas manusia ke tubuh wanita itu. Wanita itu merasakan aura manusia Chen Ping dan matanya langsung melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu, wanita itu menatap Chen Ping dengan kaget, sesaat tidak tahu harus berkata apa. Kami bukan tentara dari Flying Tiger City. Kami menyelinap masuk secara diam-diam dan sekarang berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Chen Ping berkata kepada wanita yang terkejut itu.
Ketika wanita itu mendengar ini, dia merasa lega dan permusuhan di wajahnya lenyap seketika. Kakak, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, mengapa kita harus peduli padanya? Kata sang dewa gila kepada Chen Ping. Diamlah, kau adalah kakak laki-laki, dan aku adalah kakak laki-laki. Chen Ping berkata dengan dingin. Kamu adalah kakak tertua, aku akan mendengarkanmu. Feng Xian berkata tergesa-gesa. Gadis, siapakah kamu dan mengapa kamu ditangkap oleh Flying Tiger City? Chen Ping bertanya pada wanita itu. Karena wanita itu berada di alam para dewa yang tersebar, tidak mungkin dia hanya dibawa ke sini oleh Dao Agung. Nama saya Aisyah, dan saya berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota Feihu. Selain menjarah sumber daya kami, mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Aku berhasil melarikan diri dari penjara itu dengan susah payah. Aku harap kau bisa menyelamatkanku. Selama kau menyelamatkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Aisyah memohon pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa Aisyah sebenarnya adalah seorang putri. Jangan bicara omong kosong. Benua Changsuan memiliki penghalang alami dan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Benua ini tidak pernah diserbu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota Feihu menjarah benua Changsuanmu? Bai Yi berbicara. Ayah mertua, apakah kamu tahu benua Changsuan ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya sumber daya di antara umat manusia. Banyak master manusia berkumpul di benua Changsuan itu. Jangankan kota Feihu, Raja 10.000 binatang mengumpulkan kekuatan beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan tangan kosong. Bai Yi mengikuti Chen Ping dan berkata, Chen Ping merasa bahwa apa yang dikatakan Bai Yi benar, jadi dia menatap Aisyah dengan bingung, ingin melihat bagaimana wanita itu akan menjelaskannya. Jika hanya kota Feihu, mustahil baginya untuk menyerang benua Changsuan kita. Namun, kota Feihu dibantu oleh beberapa orang misterius. Orang-orang ini sangat kuat, baik penghalang alam maupun formasinya hancur, sehingga kota Feihu mampu menyerang benua Changsuan kita. Aisyah menjelaskan, setelah mendengar ini, Chen Ping segera mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti dari kuil. Kota Feihu pasti telah menjadi anjing kuil, jadi ia menerima bantuan kuil dan menyerbu benua Changsuan. Baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Sebaiknya kita cari cara untuk pergi dari sini dulu. Chen Ping tahu bahwa meskipun tempat ini tersembunyi, tempat ini tidak aman dan dia dapat ditemukan kapan saja. Jadi dia mengenakan kembali helmnya, dan kemudian 4 pria mengawal Aisyah keluar dari tempat persembunyian. Karena mereka mengenakan baju besi prajurit, tidak seorang pun menduga bahwa mereka sedang menahan Aisyah. Tetapi ketika Chen Ping dan anak buahnya mengawal Aisyah menuju gerbang kota, sekelompok tentara tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Salah satu kapten berkata, aku tidak menyangka kau akan menangkapku. Serahkan dia padaku dan kau bisa pergi beristirahat. Kapten, kami telah menangkap orang itu, mengapa kami harus menyerahkannya kepadamu? Kata Chen Ping, berani sekali kau, aku kaptennya, berani membantahku. Kau mau mati. Kapten tim tempur itu sangat marah dan hendak menendang Chen Ping. Desi. Tetapi saat kapten tim tempur melangkah maju, dia melihat kilatan cahaya dingin. Chen Ping mengambil tindakan, dan dengan ayunan pedang pembunuh naga, kepala kapten pasukan tempur itu melayang tinggi ke udara. Melihat Chen Ping mengambil tindakan, Feng Xian, Bai Yi dan Aisyah juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tim prajurit ini harus dibunuh secepat mungkin untuk mencegah mereka membunyikan alarm. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat mereka bertindak, seorang prajurit masih membunyikan alarm melengking ketika dia sedang sekarat. Tiba-tiba, sejumlah besar prajurit di kota bergegas menuju Chen Ping dan anak buahnya dari segala arah. Apa yang harus kita lakukan?
Aisyah bertanya dengan gugup. Ikuti aku. Melihat ini, Chen Ping memimpin semua orang menuju kediaman Guru Huo. Sekarang ada tentara di mana-mana, jadi satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah pergi ke rumah besar itu dan mencoba susunan teleportasi. Jika kita bisa diteleportasi ke kota kecil itu, kita bisa menemukan cara untuk pergi. Setelah memasuki rumah besar itu, tidak ada penjaga di dalam, dan rumah itu kosong. Hanya di halaman tengah, terdapat formasi melingkar, yang jelas merupakan formasi teleportasi. Chen Ping dan anak buahnya melepas baju besi mereka. Karena mereka sudah terekspos, tidak ada gunanya lagi mengenakan baju besi berat. Kakak, bisakah kamu membuat susunan teleportasi ini? Sang Dewa Gila bertanya. Lagi pula, cara membuka setiap susunan teleportasi berbeda-beda. Meskipun Chen Ping memahami seni formasi susunan, dia mungkin tidak dapat membuka susunan teleportasi milik orang lain. Jangan remehkan menantuku. Dia tahu segalanya. Bai Yi berkata pada Feng Xian. Cepat masuk ke formasi, aku akan mengaktifkan formasi teleportasi. Hal ini seperti permainan anak-anak di mataku. Chen Ping mengatakan ini tanpa membuat. Semua orang memasuki susunan teleportasi, dan saat ujung jari Chen Ping melewati udara, susunan itu benar-benar aktif. Disertai cahaya putih, sosok semua orang menghilang seketika. Tak lama kemudian, ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat sekeliling, mereka mendapati bahwa mereka telah tiba di halaman yang berbeda. Dinding halaman ini seluruhnya dibangun dengan batu-batu merah besar dan tingginya 100 meter. Lingkungan sekitarnya sunyi senyap, bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Tetapi sebelum Chen Ping dan yang lainnya bisa bereaksi, dinding merah di sekitarnya mulai bergerak perlahan. Lalu satu demi satu prajurit muncul dari balik tembok tinggi. Guru Huo juga berjalan mendekat dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Beraninya kau menggunakan susunan teleportasi untuk memasuki istana tanpa izin. Apa kau tidak takut mati? Setelah Guru Huo selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening, ras manusia. Matanya beralih ke Aisyah. Tuan, orang-orang ini mungkin buronan yang secara tidak sengaja memicu formasi teleportasi dan lari ke sini. Seorang kapten tempur melangkah maju dan berbicara kepada Guru Huo. Tuan Huo menatapnya dengan muram, lalu mendengus dingin, sungguh sia-sia. Apa pekerjaanmu? Kau benar-benar membiarkan buronan itu lari kepadaku. Tangkap mereka dan kirim mereka kembali langsung. Guru Huo berkata dengan ringan. Ledakan, para prajurit di sekitar mereka bergerak seketika, dan aura yang dilepaskan dari tubuh mereka menekan Chen Ping dan yang lainnya. Prajuritnya banyak sekali, semuanya elit, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih tinggi dibanding prajurit di kota lain. Hal itu dapat dirasakan dari aura yang terpancar dari para prajurit tersebut. Sial, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Ketika Sang Dewa Gila melihat ini, aura dalam tubuhnya meledak seketika, dan dia berencana untuk memulai pembunuhan massal. Bai Yi dan Aisyah juga siap bertempur. Wajah Niu Ben penuh kegugupan saat dia bersembunyi di belakang Chen Ping. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang anak kecil. Jangan khawatir tentang hal itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan riak menyebar ke seluruh ruang. Tak lama kemudian, semua prajurit di ruangan ini berhenti bergerak. Seolah-olah seluruh waktu berhenti pada saat ini. Ketika Guru Huo melihat ini, matanya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ratusan prajurit melayang di udara dalam posisi aneh pada saat ini, dan ketika dia berbalik dan ingin berlari, dia menemukan riak itu lewat. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak dan seluruh ruang pun sunyi. Sekalipun dia sudah mengerahkan segenap tenaganya dan mengeluarkan kekuatan abadi yang paling dahsyat dalam tubuhnya, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, wajah Chen Ping pucat, dan ada cahaya redup di telapak tangannya. Sihir waktu. Mata Feng Xian membelalak, kakak,
kamu benar-benar bisa mengendalikan sihir waktu, hebat sekali. Namun Chen Ping mengabaikannya dan berkata, bersiaplah, ayo kembali. Manipulasi sihir waktu oleh Chen Ping akan menghabiskan sejumlah besar esensi waktu, jadi Chen Ping tidak bisa bertahan lama. Sekarang Chen Ping harus membawa mereka kembali. Akan sangat sulit untuk keluar dari sini. Lagi pula, pasti ada sejumlah besar orang dari 8 istana di kota kecil ini. Dengan kilatan cahaya putih, Chen Ping dan yang lainnya menghilang seketika, dan mereka kembali melalui susunan teleportasi. Saat Chen Ping menghilang, seluruh ruang tiba-tiba berguncang, dan semua orang jatuh ke tanah. Tubuh Guru Huo juga bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Orang ini ternyata punya ilmu sihir waktu, kita harus tangkap dan kejar dia. Setelah Guru Huo selesai berbicara, dia memimpin anak buahnya ke dalam susunan teleportasi. Karena susunan teleportasi terlalu kecil, hanya beberapa orang yang dapat diteleportasi dalam satu waktu. Tidak realistis untuk memindahkan semua prajurit ini. Tuan Huo hanya membawa beberapa prajurit bersamanya, lalu mengejar Chen Ping dan yang lainnya melalui susunan teleportasi.